Kita bicara soal pertimbangan apa saja, sehingga memunculkan tata kelola yang demikian. Saya mulai dengan seperti ini. Politik adalah tindakan mengambil tanggung jawab. Itu bukan kata saya, Kang Yus, Umi, ya, itu kata dialog dalam sebuah film Korea. Film Korea ini Umi kelihatannya drakor juga Bapak iya, itu. Iya. Iya, Tapi penggemar drakor. iya, tapi drakornya klasik ini, Kang, bukan yang The Word of Merit, bukan ya. Oh iya. Kolosal Pak ya. Iya, ini yang kolosal ya, yang kolosal. Jadi saya ambil dari cuplikan dialog dalam film Korea yang berjudul The Six Flying Dragon. Nah, itu. Politik adalah tindakan mengambil tanggung jawab. Oke. Baik yang pro dan kontra soal penetapan pilkada dari September ke Desember dan tetap Desember sebenarnya menunjukkan sikap yang mengambil tanggung jawab. Ya. Jadi yang pro Desember dan tetap Desember, mereka juga ingin bertanggung jawab. Yang kontra Desember dan tetap Desember, yang minta ditunda, juga sebenarnya menunjukkan tanggung jawab. Perbedaannya pada cara mengimplementasikan tanggung jawab tersebut. Nah, itu perbedaannya pada cara ya, cara. DPR, pemerintah, dalam ini Kemendagri, Komisi 2, penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan DKPP, dalam menunjukkan tanggung jawabnya tersebut, ya, lebih memilih menapaki jalan kepastian. Nah, itu. Dengan tetap memutuskan 9 Desember 2020 pilkada serentak di 270 daerah. Jadi, karena akhir dari wabah COVID-19 ini yang menjadi titik tolak ditunda dan dilanjutkannya pilkada, belum dapat diprediksi kapan selesai. Jadi kalau WHO bilang minimal 2 tahun. Kalau epidemiologi UGM bilang minimal 5 tahun. Nah, tapi pastinya kapan, nggak ada yang bisa. Tidak hanya memprediksi, ya kan? Memberikan kapan selesai saja tidak ada. Ya. Nah, daripada kita, gitu ya, berjalan tanpa ada kepastian, kita akhirnya memutuskan memilih agar pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan di bulan Desember, tepatnya 9 Desember 2020. Kepastian ini penting ya. Apa-apa itu butuh kepastian. Umi pun dulu waktu masih pacaran itu pasti nanya itu, kapan kepastiannya? Iya. Maka hubungan kita begini terus, ya kan gitu ya. Yang digantung itu nggak enak ya, Bang? Ya itu makanya, ya, itu. Jadi semua itu butuh kepastian. Nah, kita memberikan kepastian itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Castorius ya terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita yang lain, dalam hal ini tanggung jawab untuk menyelamatkan warga, untuk fokus dengan kesehatan.
yang terkait dengan tahapan Pilkada 2020 ini, Pilkada serentak 2020 ini. Kita semua, pemerintah, DPR, penyelenggara, ya, sudah mengambil langkah-langkah, bahkan sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka menyelamatkan warga tersebut. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bang Castorius. Lalu apa pertimbangan kita ya selain memberikan kepastian kalau dari sudut filosofis, yuridis dan sosiologis tetap memutuskan Pilkada serentak 2020 itu di 9 Desember pada 9 Desember 2020. Yang pertama, kita mendasarkan diri pada pertimbangan ingin menegakkan konstitusi. Berapa menit ini, 15 menit, Bang. Hah? 15 menit, Bang. Oh ya, 10 menit lagi ya. Oke. Ya. Jadi di pembukaan itu kalau kita baca dibilang negara Republik Indonesia disusun berkedaulatan rakyat. Dalam keadaan apapun, sampai kapanpun, karena kita sudah berketetapan hati seperti itu, maka kita harus selalu menegakkan konstitusi. Yang kedua, menjaga demokrasi. Kita ini sebenarnya sejak reformasi ya, yang paling kelihatan itu sejak reformasi ya, sampai sekarang lah. Kita ini ingin melangkah dalam demokrasi. Sekali kita menetapkan diri dalam demokrasi, yang salah satu pengertiannya dari demokrasi itu adalah siapa yang memerintah, siapa yang memimpin harus mendapatkan persetujuan dari yang dipimpin, dari rakyat, ya. Maka apapun yang terjadi sampai kapanpun itu harus kita jaga. Yang ketiga, menjamin hak konstitusional warga negara. Sekali yang berkuasa, yang memimpin itu harus dipilih. Nah, gitu ya. Jadi harus dipilih oleh masyarakat, oleh warga, oleh rakyat, maka dalam keadaan apapun, sampai kapanpun, ya harus dipilih. Gitu ya. Yang keempat, memelihara sistem. Kita ini melakukan pemilihan itu 5 tahun sekali. Konstitusi 5 tahun sekali, undang-undang juga 5 tahun sekali. Undang-undang pilkada, undang-undang Pemda, itu 5 tahun sekali. Itu fix term bagi kita. Apapun yang terjadi sampai kapanpun, ketika sudah kita putuskan 5 tahun sekali, ya 5 tahun sekali itu dilakukan. Terus selanjutnya memperbesar kepercayaan masyarakat, terlebih di tengah COVID-19 ini. Kalau pemerintah tidak mampu memberikan kepastian pilkada ini dilaksanakan atau tidak, kapan itu dilaksanakan, ya, tentu ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kalau konstitusi tidak ditegakkan, demokrasi tidak dijaga, hak konstitusional warga tidak dijamin, sistem tidak dipelihara, ya. Tentu kepercayaan masyarakat itu berkurang. Nah, ini kita tidak ingin seperti itu. Yang terakhir ini, apa pertimbangan kita tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 di 9 Desember adalah menjalankan kompromi dan kesepakatan yang sudah diputuskan. Perpu 2/2020, lalu yang Undang-Undang 6 2020 menjadi Undang-Undang 6 2020 itu menetapkan Desember 2020. Lalu Komisi 2, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP memutuskan juga 9 Desember. Nah, ini sudah kompromi nih, sudah kesepakatan.
Maka dari itu kita harus jalankan. Jadi, dalam memutuskan itu juga kita sudah bertemu, berdialog, bermusyawarah berkali-kali. Ya. Akhirnya putus, keluar keputusan 9 Desember. Jadi kata Kang Yus itu amruhum suro bainahum wasawirhum fil amri wasawirhum fil amri faida azamta fatawakkal alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, Bang. Hah? Ya, Kang Yus itu ilmunya Kang Yus itu. Oh. Siap. Dan Kang Yus, saya bisa begini itu karena sering baca tulisannya Idam Kholik. Oh iya, siap. Komisioner Dia KPU Provinsi. kasih tulisan-tulisan ke saya, ini meyakinkan saya supaya tetap 9 Desember 2020. Nah, ini nanti Idam bisa kasih tahu itu. Nah, jadi itu kira-kira pertimbangan kenapa tetap kita laksanakan. Nah, selanjutnya untuk memberikan jawaban yang semakin membuat tenang masyarakat, membuat nyaman masyarakat, kita perlu informasi dari penyelenggara ini, dari KPU, dari Bawaslu. Informasi termasuk data yang valid, yang akurat, yang tidak ditutup-tutupi. Sebenarnya sampai sekarang, sampai kita udah 13 hari kampanye ini, mulai dari Juni kita mulai melanjutkan tahapan kembali. Apakah dalam setiap tahapan itu benar-benar terjadi ledakan penyebaran COVID-19? Nah ini mudah-mudahan nanti dijawab oleh siapa? Bung Afifuddin atau Bung Firian. Supaya apa? Supaya kekhawatiran teman-teman kita dari akademisi, dari ormas, dari NGO, itu. Ini bukan dari saya, Bang. NGO. Ya. Iya, ini Kang Yus sebenarnya narsumnya ini satu ini sebenarnya ini narsumnya ini. Apa itu? Satu pandangan, mestinya ada narsum yang lain supaya asik gitu ya. Nah, kalau satu pandangan begini agak susah nih. Positioningnya sudah jelas semua ini, pro semua ini kan. Nah, mestinya ada narsum yang positioningnya kontra. Jangan-jangan ini kerjasama dengan Kemenkominfo apa? Iya, makanya saya aja lah yang sedikit kontra gitu ya. Makanya saya minta kepada teman-teman KPU dan Bawaslu untuk cerita, kasih ke kita gitu ya, supaya masyarakat itu kekhawatirannya berkurang lah. Gitu. Oh ternyata tidak, ini datanya, ini infonya, tahapan ini kan begitu. Nah, sekarang 13 hari kampanye ini sejauh mana gitu. Karena kan ini trennya masih naik. Mungkin secara etika seperti yang pernah saya sampaikan di Komisi 2 akan jadi persoalan nih. Masih naik tapi kok memutuskan. Mestinya kan secara etika itu melandai gitu ya, baru kita putus. Ini tidak. Tolong itu dijawab. Yang kedua, masyarakat juga harus dikasih tahu sama penyelenggara bahwa memang teman-teman ini tidak hanya penyelenggara, aparat penegak hukum, Satgas COVID, lalu TNI, berusaha betul seperti yang disampaikan oleh Bang Castorius, menegakkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan. Itu disampaikan. Lalu yang ketiga, karena ini sudah kampanye, tentu kan kita nanti hari tenang, tentu kita juga nanti akan melaksanakan pemungutan perhitungan suara. Tolong teman-teman KPU, kalau nggak salah PKPU-nya belum itu. Ya segera digodok itu, diuji publik, lalu dibawa ke DPR itu.
dan diinformasikan juga kepada masyarakat bahwa nanti pada saat pemungutan dan perhitungan suara kita sudah siapkan gitu, berbagai hal yang membuat masyarakat itu aman dan selamat nyoblos. Nah, ini penting juga. Sampai sekarang saya belum dengar itu. Agar partisipasi pemilih tidak terlalu turun gitu. Mohon nanti disampaikan juga, ini Ketua UMI ya. Bogor nggak ini ya, nggak pilkada Enggak, ya? Bang. Enggak. Mana yang pilkada ini? Ada Depok nih, Bang, ada ketua Depok. Depok, oh Depok. Nah, ada Kang Jayadi. Depok. Nah, iya Depok itu, apalagi Depok zonanya ya, Zona merah. Nah, itu makanya. Nah. Lalu selanjutnya tolong teman-teman juga makin sinergi terutama dengan APH dan Satgas Covid ya, beserta TNI untuk terus mengevaluasi perkembangan penyebaran COVID itu per daerah yang melaksanakan pilkada itu. Supaya kita nanti pada saatnya bisa memutuskan ya, apakah memang tetap 9 Desember atau nanti di beberapa wilayah atau daerah kita bisa menunda dan melanjutkan di lain waktu demi menyelamatkan. Sebab konstruksi undang-undang pilkada termasuk Perpu dan undang-undang yang mengesahkan Perpu itu, Undang-Undang 6 2020 masih memberikan ruang untuk terjadinya penundaan lokal. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tolong diberi informasi, diberi data sejauh mana tahapan kampanye yang sudah dilaksanakan dan ke depan teman-teman akan melaksanakan protokol kesehatan ini seperti apa, terutama di pemungutan dan perhitungan suara agar masyarakat itu makin mendekati hari H, mereka makin merasa nyaman untuk memutuskan memberikan suara. Saya kembalikan ke moderator, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.